Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Apalagi sekarang kan cuaca ekstrim ya. Kalau di Kalimantan tuh aduh, yang siangnya panas, malamnya tiba-tiba dingin sekali. Ya, jadi ya harus jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, video kali ini ada yang lebih menarik nih teman-teman. Kayaknya kita langsung gas aja deh ke videonya. Katakan tadi tidak pernah berharap RJ tidak dan pernah, tidak justru akan. hari ini banyak dari kubu Jokowi mencoba merayu sambil Bang, mengancam. dari pihak Jokowi dan itu yang mencoba kemudian merayu ditolak. Andi Azwar. Iya, Pak Jokowi yang merayu namanya katanya. Bang Fauzi ya, mungkin juga pengacara-pengacara lain ini ya tidak senang lah ya teman-temannya ini yang sadar akan dirinya bahwa dia berbuat salah ya dan ingin melakukan Tidak ada RJ keterangan Egy ini, berbuat salah. Egy kemudian meyakini dia ijazah itu tetap katakanlah palsu. panas ya dan ingin ini macam-macam aja, dibuatlah semacam yang dikatakan tadi. Intinya adalah yang dilakukan oleh inisiatif pribadi dari Egy Sujana ke Solo itu ya semata-mata karena ada kemanusiaan. Ya, kami dari relawan 100% kita tidak setuju tentang restoratif justice. Karena di situ ada juga teman kita relawan yang melaporkan itu, ya kan? Tapi kita melihat bahwasanya ini adalah yang diutamakan oleh kemanusiaan, yang dibutuhkan oleh Egy Sujana agar dapat melanjutkan pengobatannya dia di luar negeri itu. Itulah yang dikedepankan. Bahwasanya apa yang dilakukan dikatakan bahwa itu diorkestrasi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Omong kosong untuk itu. Jadi Anda tidak percaya dengan tuduhan Tidak ada ada rencana tuduhan Geng Solo. seperti itu yang dikatakan Geng Solo itu adalah fitnah. Saya katakan itu karena apa? Hari Selasa kami bertiga juga di sana. Kita mengatakan, Pak, apakah ada RJ lagi? Buat kami tidak ada RJ lagi, Pak. Dan kami hari Rabu, kami rapat semua, seluruh relawan, pentolan-pentolan relawan, tidak ada RJ buat mereka. Siapa yang minta RJ? Dan bagi kami Memang saya tambahkan ya, memang siapa yang bahwa minta RJ gitu. mereka ini adalah pengacara-pengacara yang tidak punya rasa kemanusiaan. Ya. Sudah jelas-jelas Egy Sujana itu sakit, kanker, ya. Betul. Sudah mencabut pun masih diolok-olok sama mereka. Wah, gila. Jangan Betul. dijebak. Mereka Pas sekali Bang tuh. Fauzi udah Bang sakit Fauzi, parah. Bang Mereka Fauzi Tapi tadi tetap saja sebagai langsung di pelapor, pengadilan. bayangkan. Harusnya kalau Masa mereka ada itu punya pengacara jadi kemanusiaan, terlapor. sarankan Joko Widodo Pecah kongsi, menyudahi. pecah Karena kongsi, mereka akhirnya tidak punya nilai terlapor. kemanusiaan. Dikit Joko lagi Widodo yang sudah P21 sakit pun adalah masih mereka terus. Oke. Padahal Joko Widodo sendiri Oke. sudah lemah sekali. Kata siapa dia Tidak lemah? punya. Siapa Pak Jokowi lemah? Ya kata saya. Itu Saya adalah ngomong. persepsi Anda. Ya, itu Anda kata salah saya. besar untuk itu karena Anda tidak pernah bertemu dengan Karena Jokowi. Anda memang sudah Anda didesain untuk melihatnya itu. adalah dari kata-kata Fisik yang Anda menyatakan sendiri. Anda untuk itu. melihat Karena fisik. itu kalau bicara Dia lebih kemanusiaan, hebat daripada baik, Anda. kalian Dia tidak lebih punya hebat daripada kemanusiaan Anda. kepada saudara Joko Bayangkan, Widodo. Bapak, 1000 orang tiap kita- hari datang ke beliau Baik. untuk bertemu dengan beliau, mendoakan beliau, Iya, berfoto dengan tapi beliau. kondisinya Itu kan adalah rakyat. sakit. Bukan Anda kata-kata Bukan dari Anda. sehat. Oke, Bahwa itu baik. adalah rakyat. Baik. Anda. Mana nilai Tidak ada kemanusiaan? yang Baik, Anda baik, sebagai baik. rakyat. Pendukung Abang-abang, Jokowi kita tahan dulu. terus membiarkan Jokowi Bicara sakit rakyat tapi begitu. terus Kita bertahan tahan di dulu, pengadilan. terkait dengan masalah kesehatan tadi tersilat dari dikatakan oleh Bang Andi Azwan ada mungkin pernah tersilat dari Bang Fauzi ingin RJ juga? Oh, tidak pernah ya. terbesit sedikit pun. Oke. Roy Suryo, Rismon dan semua klien. Tiga itu tidak ada untuk RJ. pernah. Nah, karena memang tidak perlu. Tiga itu tidak ada untuk RJ. Tidak perlu. Kita Memang maju tidak- di pengadilan. Dan hari ini saya Interupsi. mendapat informasi. Saya punya Tadi bukti. ada Bang Farhan, konferensi sebagian pers dari mereka bahwa tiga ini tidak ingin mungkin RJ, ke yang lain Solo masih dimungkinkan. untuk Itu minta adalah RJ. Baik, bagian sebentar. dari tindak lanjut Ayo, ada strategi bukti, ayo. pecah belah Ada kubu bukti. Jokowi untuk memisahkan antara RRT dengan RRK. RRT itu Rismon, Roy, Tifa, RRK itu Rustam, Rizal, dan Kurnia. Berarti dari Anda ada Seolah-olah pecah belah, upaya kalau pecah RRT belah. saja menjadi lemah, saya pastikan RRK maupun RRT tetap teguh berjuang untuk membongkar kasus ini Interupsi. sampai berkekuatan Oke, hukum. baik. Ada Terima kasih bukti. Bang Fauzi. Ada bukti. Sebentar, bukti apa, Bang? Bukti apa, Bang Kami Farhan? punya bukti komunikasi. Mantap bahwa kali kelompok ya. ini makin pecah. Langsung ada bukti. Ada satu orang tersangka perempuan. Mau RJ asal dibayar uang. Satu. Mau RJ atau Sebut mau namanya. RJ? Itu bukti. Sebentar. Baik, kita akan bahas Sebentar. saja pemirsa. Sebut Bapak namanya. Ibu. Satu. Jangan fitnah. Ya kan saya tidak sebut namanya. Soalnya Saya ke Bang Andi Azwan dan Bang Farhan, tadi Anda berkali-kali katakan tidak akan ada RJ. Mungkin nanti dari pihak Kozinudin dan Roy CS akan mengajukan RJ. Seolah-olah Anda tahu masa depan. Memangnya udah tahu Bang, ada apa mungkin yang Jadi prediksi Anda ke begini, depannya? ini kan kita memang ya dengan adanya kasus yang ijazah asli dituduh palsu oleh mereka itu memang harus diselesaikan di ranah publik, yaitu pengadilan. Biar tidak ada lagi yang nanti ya yang di belakang-belakang itu melakukan hal yang sama gitu, jadi jurisprudensi lagi. Ini tidak perlu untuk itu. Dan Pak Jokowi juga memang
kita harus dibuktikan di ruang publik, yaitu di pengadilan untuk masalah ijazah asli yang dituduh palsu oleh mereka itu gitu loh. Ya, jadi saya tambahkan gini. Ya. Pak Jokowi nanya sama saya, Farhad, kira-kira siapa yang mau di restoratif justice? Nah, katanya Dokter T mau katanya. Ini ceritanya ya. Terus Dokter T maksudnya dokter ya, Tifa? saya nggak sebut namanya lah gitu. Nanti nggak bisa tidur. Kemudian nanti ribut lagi mereka dikira adu domba. Kemudian kalau saya bilang kalau mau di restoratif justice yaitu Dokter R. Rismon lah gitu. Kenapa Rismon di RY gitu? Karena Rismon ini banyak sekali kesalahannya. Sebentar, itu kemauan Pak Jokowi? Enggak, saya kan ditanya. Oh, abang yang jawab? Kalau saya lebih setuju Rismon di restoran RJ. Oke. Kenapa? Karena Rismon ini banyak kesalahannya lah. Dikit lagi tersangka dalam kasus menyangkut pemalsuan, penipuan, dan terkait dengan kampusnya dia. Itu sudah ditemukan. Tinggal nunggu waktunya aja. Kenapa kamu kasihan ya? Bagi saya, ini saya kuliahin dikit, restoratif justice itu juga suatu proses ada penghukuman, walaupun pemulihan. Jadi sebenarnya kalau mereka tidak memanfaatkan dan meniru Egy Sujana, mereka rugi sendiri. Kalau pengacara enak aja besok mati, saya katakan, kalau ini kasus selesai, Bang Andi Asman nggak masuk TV lagi, kalian nggak masuk TV lagi dalam perkara ini. Oke. Tapi apakah kita ingin bangsa negeri ini seperti ini? Nah, kemudian Pak ajudannya Pak Jokowi mengatakan, Pak Presiden, kalau cuma satu orang itu nggak bisa, harus dimaafkan semua. Nah, sehingga para relawan dan keluarganya Pak Jokowi berpikir, kalau ini perkara henti semua, besok-besok orang ngejek lagi. Kapan dia bisa melihatkan atau forum yang mana mereka bisa menampakkan menunjukkan ijazah ini? Oke, terus respon Pak Jokowi seperti apa, Bang? Ya, saya katakan ada beberapa orang mau RJ Pak, tapi mau minta uang. Laki-laki di klaster 2, R, ada. Kemudian Anda perempuan, yakin itu, Bang? ada yakin. Ada buktinya? Ada rekaman pembicaraan semua lengkap. Oke. Bahkan Pak Jokowi bilang, loh, kan yang tersangka bukan saya. Iya dong. Nah, kemudian saya bercerita, ketika saya mengalami kasus begini dan damai, ujung-ujungnya uang. Dalam Islam pun kalau ada kisos meninggal nyawa dibalas nyawa, kalau damai pasti pembayaran diat, selesai. Nah, inilah kenapa ada KUHP, ada restoratif justice. Makanya kok pengacara-pengacara di sebelah menganggap restoratif justice ini mereka kalah. Menurut saya kalau memang benar itu mereka menang, selesai cepat, nggak perlu lama-lama. Pastikan tidak ada penjara dalam restoratif justice. Oke. Masalah pembenaran kalian bisa juga Oke. pada saat kita bertemu, Baik, berarti kita tadi Anda melihatkan katakan ijazah ada dua tersebut. orang yang... Ya, mereka sekarang Oke. sudah saling curiga. Oke, baik. Dan Semoga ada saya mau dengar suratnya, tanggapan ada dari Bang suratnya Fauzi. meminta Pak Jokowi jadi menerimanya. itu adalah bagian dari strategi pecah belah dan adu domba kubu Jokowi yang Strategi telah pecah belah lagi-lagi. sedang dan terus dilakukan. Oke. Sebenarnya kan Joko Widodo telah keliru mengambil kebijakan 30 April 2025 yang lalu melaporkan perkara ini ke Pidana. Sebenarnya kalau dia cukup ya merespon biasa, hanya membentengi agar yang di Baris Krim nggak jalan, selesai. Tetapi kesalahan paling fatal adalah ketika Joko Widodo membuat laporan. Hari ini kebingungan Joko Widodo. Kalau dia cabut, dia malu, nggak ada legitimasi. Interupsi. Kalau dia terus, dia akan dikuliti. Kenapa? Interupsi. Di persidangan Interupsi. itulah yang tidak Oke. bisa narasi itu dulu, hanya tahan. dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan dengan bukti. Dan hari ini yang dikirim Joko Widodo, entah Farhad Abbas, entah Andi Aswan, itu kan hanya narasi, bahkan narasi yang direpetisi. Dan kemudian mereka berharap rakyat itu menjadi yakin ijazah itu asli dengan pernyataan Andi Aswan, dengan pernyataan Farhad Abbas, dengan Oke, pernyataan jadi menurut relawan yang lain. Anda, jadi menurut Anda Pak Jokowi sebenarnya ini hari ini memainkan skenario opini. dia sedang bingung mau keluar dari masalah yang dia ciptakan sendiri itu seperti apa. Karena sebenarnya kalau 2-30 betul April itu, Bang tidak Adi. dilaporkan nggak ada Dia masalah. itu 1000% itu ada persepsi dia, ya, gambaran halusinasi dari dia, bukan dari kita. Posisi kita itu udah komplit, semua udah siap untuk tanding, untuk tarung di pengadilan. Kan masalahnya seperti itu. Adanya restoratif justice itu, itulah kita bilang sisi kemanusiaan seorang negarawan yang bernama Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, ya, atas permintaan dari seorang yang tersangka, yang tersangka tersebut dengan kondisi keadaan dari pribadinya yang membutuhkan pengobatan, kita terima untuk itu, ya. Kan selalu kan dinarasikan bahwasannya dia kejam, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi di sini kita melihat pembelajaran kepada masyarakat Indonesia. Beliau sangat mencintai rakyat ini dan tidak ingin bahwasannya ada rakyat di tersangka ini
masuk dalam ke pengadilan. Interupsi. Oke, jadi kemanusiaan, Di kemanusiaan. kemanusiaan tidak ada maksud Tidak memecah ada belah para maksud tersangka. memecah belah. Oke. Tidak ada Baik. maksud ya. Baik, saya mau ke Bang membuat Song Aji. sesuatu yang Saya membuat gaduh. Egy Dama ini dibayar. Ya, enggak, bukan ini kan gosipnya katanya dibayar. Oh. Ya, jadi oke. digosipkan udah dia yang tersangka, dia yang minta maaf kok kita bayar, kan tidak mungkin. Ya. Oke. Nah, tapi berita ini dibuatlah narasi seolah-olah begitu, makanya orang-orang yang dulu anak buah Egy Sujana kok lebih galak daripada Egy Sujana. Tapi kan Anda udah ketemu Pak Dia Jokowi. mau ngegas Gosip dulu atau nih. fakta? Ya, saya tanyakan Pak Jokowi, Bapak mau bayar gak dia? Ya nggak mau Pak Jokowinya. Lucu lah. Dan dia lucu. Nah, setelah saya ceritakan pengalaman saya pernah nangani suatu kasus. Saya bilang pengacara sendiri nih, saya bilang kakek-kakek dia dilaporin. Akhirnya saya tersangka. Akhirnya damai, saya bayar 150 juta. Tapi Bang Farhad, siapa sih dua nama tadi? Penasaran kami. Oke, tiba-tiba namanya. Ya sebenarnya saya juga kalau saya sebut namanya nanti dia nggak jadi RJ. Iya, sebut dulu dong biar dia tertarik. Saya sudah memberi inisial. Udah kasih inisial udah. Udah Udah inisial. inisial udah ada untuk itu. Nah, kemudian dengerin aja dulu. kan ini mereka datang. Yang satu memang diragukan. Interupsi mereka datang kemana? Ke Solo? Kalau Atau yang- mereka ketemu Farhad Abbas? Oh enggak. Kalau datang ke Solo, pasti lu pada tahu semua, ya kan gitu. Nah, Tenang makanya aja. jangan istilah menggunakan Jadi, kata-kata jadi, Farhad. Oke, saya jadi katakan, sebentar, baik. informasi yang katakan, akurat. Nanti publik tidak jadi ada bingung untuk nih. masuk ke Solo. Baik. Ya. Banyak sekali Dengerin nih, Bang, aja dulu. pertanyaan. Dan kalaupun mereka minta uang Jangan wajar-wajar banyak saja. drama. Karena mereka meniru seolah-olah gosipnya Pak Egy Sujana dapat uang. Nah, begitu Nah, ceritanya. jadi kalau menurut saya sebaliknya, kalau kalian mau RJ banyak uang, kalian kumpulin uang, atau begini, atau kalau kalian memang butuh dana untuk RJ, saya bukakan open donasi aja. Pak Jokowi nggak mungkin membayar kalian, tapi kalian aja yang simpati bahwa kalian menyadari kesalahan, minta maaf, kemudian kalian akan mendapat keuntungan dari kasus ini, bisa. Oke. Interupsi. Oke, silakan. Aku silakan. mau pertanyakan Bang tadi Song Aji. statementnya bagus tuh. Bahwa RJ itu harus menyatakan maaf, kemudian menyadari kesalahan. Yang terjadi dalam kasus RJ-nya ES dan DHL, itu Jadi mereka nggak pernah menyatakan bersalah. Ini aku mereka bu- aku sabar buka dulu. ya, aku mereka buka. nggak pernah Aku dulu, menyatakan sebentar, aku bersalah dulu, dan aku dulu. meminta maaf. Bocoran. RJ itu adalah Itu di dalam mekanisme minta maaf. yang diatur undang-undang, bukan diatur dan diberikan oleh Interupsi. Farhad. Baik, silakan. Tadi katanya ada yang mau dibuka apa? Interupsi, jadi saya harus minta mesti jelaskan. maaf. Baik, ya. baik, Dan sebentar. harus Kalau mengakui kata kesalahannya. Bang Sudah Egy, dibenarkan Bang oleh Egy, Farhad dia Abbas. itu tidak minta Kali maaf. ini kau akan Ya. cerdas tuh dikit. Saya katakan 55 menit pertemuan, 12 menit doa. Artinya apa? Apakah itu ada rekaman atau tidak? Ya kan? Ini rumah mantan presiden loh. Di situ ada kata maaf di situ. Terserah, Bung Egy mau bilang apa, terserah. Itulah yang namanya yang dikatakan understanding menurut Pak Jokowi itu. Karena Pak Jokowi itu artinya apapun yang diucapkan, apapun yang secara verbal tidak diucapkan, dia terima pemaafan itu. Jelas dalam RJ itu harus ada pemaafan itu. Ya, Oke. bagaimana ya bersalaman? Pak Jokowi tidak pernah bersalaman langsung begini, selalu begini. Ya, tidak bersentuhan, tapi bersalaman dan berpelukan. Itu sudah menandakan suatu pemaafan yang luar biasa dari hati sanubari beliau. Di sini kita lihat bahwa mungkin ada dulu persekongkolan kayak Rustam. Rustam udah mengatakan bahwa aku nggak salah loh, yang nyuruh bilang itu ijazah palsu itu Egy Sujana. Dia udah lempar badan. Hanya kalian masih takut-takutin Rustam. Rustam itu udah mau ikut ke Solo sama saya. Karena rayuan termul ini begitu. Tidak, Ada tidak. sayembara, siapapun yang bisa bawa pejuang kita ke Solo sepertinya akan mendapatkan jackpot. Saya Karena yakin semua klien kita siapa yang dirayu-rayu. Mereka tidak mau melihat ke Solo. Salah satunya Farhad Abbas. Baik, Kamu baik, sebentar. Lawyer yang memang spesialis Oke. Dan memenjarakan saya kata kepada teroris, kalian ini hanya dibodoh-bodohin sama mereka ini. Kenapa? Nanti yang masuk penjara mereka di luar ketawa-ketawa aja. Interupsi. Oke, baik. Saya keberatan Silakan, dengan Mas pernyataannya Farhad Abbas mengutip pernyataannya Rustam Effendi. Kenapa, Bang? 30 menit sebelum saya ada di sini, saya sudah komunikasi dengan Rustam Effendi. Justru Rustam Effendi kirim salam buat Bang Farhad Abbas. Salam buat Bang Farhad. Jangan cuma panjangin rambut, kata Bang Farhad. Oh, enggak begitu. Kata Bang Mereka lagi nyari komunikasi Bang kok terputus. Rustam. Udah ada yang menghubungi Jadi, saya untuk melanjutkan. Bang Rustam mengatakan dalam waktu dekat ini kami akan tidak bertemu ada. untuk Baik, RJ. baik. Tidak Baik. ada. Kenapa kita jadi bahas rambut, Bang? Sebentar. Justice itu. Yang harus dibahas adalah Kalian mau ke Solo. apa-apa sebentar. Kita nggak usah harus bahas panjang rambut ya. Yang jelas gini. Yang jelas apakah Kita tinggal tepuk tangan aja, tepuk tangan Baik, kita. apakah ini bertepuk sebelah tangan? Ya, Kita akan saya bahas pastikan. usai jeda, tetaplah di interupsi. Bang, apa benar bertepuk sebelah tangan?
Nah inilah kalau persepsi mereka ya boleh silakan aja untuk itu. Kan kita tidak tahu. Saya mengutip satu ayat ya, surat Yasin, innama amru ija arada sayan an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu berkehendak, ya itu bisa dibolak-balikkan itu hati. Ya kan? Kalau dia nggak percaya ya berarti dia bukan muslim, kan begitu. Jadi intinya di sini ya tidak ada yang namanya sebelah tangan. Kalau belum qadarullah itu ada terjadi. Ya kan? Artinya itu masih ada kesempatan itu, ya. Saya katakan lagi, Pak Jokowi ini berjiwa besar, negarawan. Siapapun akan datang ke sana diterima oleh beliau. Ya. Jadi Setiap hari di sana 500 orang. Kalau hari Sabtu, Minggu, lebih dari 1.000 orang untuk hadir. Dan beliau satu persatu diterima dengan baik kalau beliau. Apalagi ya ada anak bangsa yang berperkara ini datang ke beliau. Jadi saya tambahin, pasti akan diterima. Bang Andi. Ya. Oke, coba tambahin Bang Farhat. Kalian jangan kaget masalah restoratif justice ini. Pada perkara gugatan perdata Profesor Paiman, itu kita sudah damai juga. Bahkan mereka minta maaf dan menyatakan minta maaf bahwa yang dituduhkan ijazah itu dicetak di Pasar Perunggu itu tidak benar. Gitu. Ya. Jadi tapi itu mereka kesampingkan. Bahkan mereka larang Roy yang kita gugat itu nggak hadir. Padahal itu adalah panggung forum yang kita beri kesempatan untuk melihat ijazah Pak Jokowi. Cuman kalau hari itu mereka hadir sidang, tamat ini permainan ini. Ini kan menyangkut politik. Ada agenda politik di sini. Maka mereka ini menurut saya adalah boneka-boneka topeng-topeng yang sengaja dipermainkan seperti ini, berbau idealis untuk membela rakyat. Padahal rakyat yang di mana ini bela Kosi. Maksudnya kalau ada boneka berarti ada dalangnya. Anda menuduh Ya siapa pasti, Bang makanya Farhat? kan saya dulu bahwa ini terjadi karena motif ekonomi. Motif Ya, ekonomi. ekonomi. Kenapa berani mereka seperti itu menyerang? Sampai anaknya Pak Jokowi, sampai ke kuburannya semua pun, ibunya semua. Mereka itu pura-pura menyekar tapi mengejek. Nah inilah saya lihat tanggung jawab profesi sebagai lawyer kok kalian seperti ini gitu. Disampaikan Oke, Andi Azwan. Boleh intinya Bang. Dari yang disampaikan Andi Azwan tadi, terlihat bahwa yang membutuhkan restoratif justice ini justru pelapor. Loh, kan ini aneh. Katanya ini untuk Interupsi. jiwa besar. Oke. Untuk Benar, jiwa interupsi, besar. interupsi. Sementara Tidak benar. Interupsi. para tersangka yang lain sampai hari ini justru Interupsi. tidak menyodorkan diri untuk melakukan restoratif justice. Jadi jangan dikaburkan konsep restoratif justice. Ini yang mengaburkan. Jadi menurut tim Anda, jadi menurut tim Anda ini adalah masalah yang sangat yang simpel. seharusnya Saya tidak pernah datang ke Pak mengatakan Joko itu, dan Pak Widodo Jokowi tidak untuk pernah. kemudian Sebagai memohonkan pelapor restoratif itu, justice. Oke, baik, Bukan coba Pak silahkan. Joko yang Widodo Saya tambahkan memohonkan ya. restoratif justice. Interupsi Tapi ya. mereka lah ya yang Interupsi. meminta restoratif justice ya lewat siapa pengacaranya yaitu tanggal 17 Desember. Ya kan? Ya 17 Desember. Siapa 5 pengacara Januari, siapa? Sebutkan namanya, sebutkan Egy namanya. Sujana Egy datang ya ke tempatnya Ketua Umum Rejo meminta secara inisiatif pribadi, saya tolong difasilitasi untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Siapa yang meminta restoratif justice itu? Adalah Bang Egy Sujana. Oke. Ya. Itu Jadi berarti bukan difasilitasi dari ya, saksi dari- pelapor. Tapi Oke. kita dari relawan memfasilitasi untuk Interupsi. bertemu dengan Ya. Pak Jokowi. Oke, Interupsi, baik. Mbak, ya. Bang, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, sebenarnya kalau dari Anda tadi mengatakan bahwa sebenarnya ini simpel saja, baik dari secara hukum, ijazah ini asli atau Interupsi, kan palsu, temanya begitu ya. mereka dilaporkan. Tapi baru kita bahas Anda itu. tetap kekeh bahwa ada intervensi dalam kasus saya ini. menarik itu kan, ketika bicara restoratif justice, kok yang nampaknya yang berkepentingan sekali, saya sebut bertepuk sebelah tangan tidak terima, kalau nanti terjadi bisa saja terjadi. Justru ini tidak mengkonfirmasi Joko Widodo seorang negarawan, tapi panik. Kenapa Tidak panik? ada Kepanikan panik itulah. dari diri kita. Tapi statement dari Pak Jokowi Ini saya sepertinya interupsi Ya, dulu. begini, Tidak ada sebentar, panik. belum Oke, selesai. sebentar ya, Bang, ya, Sebentar, sebentar, tema coba. malamnya Ya, adalah jadi Intinya, Bang. argumentasinya mereka adalah, pecah kongsi dan kalau mereka memang terlapor. benar Oke. Joko Mereka Widodo terlapor. itu mau ke Mereka pengadilan sengaja sesuai lari-lari dengan nggak mau bahas laporannya, itu. Iya. tidak perlu lagi ngumpulin relawannya untuk bahas restoratif justice, juga tidak perlu lagi mengutus relawannya untuk merayu-rayu restoratif justice. Kendati memang prosesnya dari pihak yang lain, tetapi rayuannya yang saya sebut bertepuk sebelah tangan itu dari kubu Joko Widodo. Dan sampai Bung Andi Azwan juga belum tentu bertepuk sebelah tangan. Saya lanjutkan. Ya, memang belum tentu bertepuk sebelah tangan. Kalaupun Joko Widodo disebutkan negarawan, harusnya kenegarawan Joko Widodo itu adalah dikonfirmasi dengan tidak melaporkan rakyatnya yang Jebak bertanya saja, kalau tentang memang betul ada bukti ijazahnya ke situ, apakah kan? asli atau palsu. Bahkan justru sebaliknya, dia menyatakan tidak ada kewenangan mereka untuk Ya menanyakan jelas. ijazah saya. Emang kamu Tidak siapa? ada kewajiban Memang saya jelas untuk kamu siapa? menunjukkan. Kalau pengadilan Kalau konteksnya mengatakan itu, seorang negarawan, langsung mereka diberikan. tidak hanya bicara tentang Dengan hak gaya dan mereka kewajiban, datang menggeruduk tapi itu, bicara apakah tentang dikatakan negara bahwasanya ini mereka baiknya itu secara seperti benar? apa. Baik. Meminta. Negara ini Tidak ada hak dituntaskan untuk itu. masalahnya Tidak ada
ada hak untuk itu diperlihatkan. Jadi Ada ini apa? kepengecutan Jelas itu. Joko Oke. Widodo. Karena Sekaligus adalah kepanikan Anda itu Joko tidak ada Widodo. adab Oke, baik. di situ untuk meminta. Oke. Jadi intinya adalah sebenarnya Pak Jokowi tidak ada Tidak ada kata panik dalam beliau, ya. Beliau memang segera diadakan untuk Memang panik sidang itu tidak perlu persidangan, dikatakan, tapi bisa dibaca, Kalau gitu loh. melihat dari ke mereka ini, Nah, mereka Andi Aswan justru ini konfirmasi panik ini. Kenapa Tuh, mereka panik? ngotot-ngotot. Ini panik Karena ini. pentolannya Bang Egy Sujana, Udah DHL, udah KO. Ya, nah, tadi 3 orang memuji, ini sekarang gagal merendahkan TPO KO. ini Nah, ibaratnya saya nggak pernah anak memuji ayam kehilang induknya, sehingga Oke. saling menguatkan, bercantolak kepada yang namanya teroris ini gitu Oke, loh. baik. Interupsi, saya mau Silakan, konfirmasi Bang ke Samadi. Andi Azwan. Tadi menyebut ada pengacara datang kemudian meminta restoratif justice. Sebutkan pengacaranya siapa? Saya minta itu aja. Saya Bang. bilang pengacara siapa? Saya bilang Tadi kan ada pengacara Salah, yang kok datang ke salah itu? sana. Bisa diputar ulang kok. Oh, pengacara itu kan pengacara hukum dari Bang Egy Sujana. Anda sudah Siapa? tahu. Siapa? Pengacaranya Anda sudah siapa? tahu. Ya Oke. siapa? Sebutkan. Nah, Anda sudah tahu, tidak perlu saya sebutkan. Jadi Oke. gini, yang datang ke Solo itu adalah pribadi tersangka. Tanpa Restoratif pengacara. justice itu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pengacaranya pertama Dan itu pertanggungjawaban tanggal pidana. 17 Desember ya mengajukan jangan restoratif motong-motong justice ke terus. Polda Metro Jaya, Anda Bos. motong-motong Interupsi, terus. mereka berarti langsung ke Polda Metro Jaya Ini- dong. ini Ke Polda tidak Metro perlu Jaya lagi langsung dibahas. di Polda Uang Metro Metro Jaya Jaya. nggak ngerti di Polda itu seperti apa. menginfokan Digelar kepada perkara khusus Oke, saja baik. dia Bang Egy dan dikeluarkan tiga gitu loh. pelapor. Ini Cerita ada gelar permintaan perkara khusus. restoratif Oke, baik. justice. Oke. Andi Azwan Gitu kasihlah loh. kesempatan yang berimbang, jangan Oke. cocos terus. Baik, baik. Oke, Kasihan terakhir publik Bang dapat Bang informasi Farhan, juga dari apa kami. yang Anda sampaikan ini kan saling lapor, Bang. Kalau dari Anda melihat apa benar ini dari Ya. pihak Pak Jokowi ada Enggak. potensi Yang panik memecah mereka, belah? termasuk memberi kesaksian. Kayak Rocky Gerung itu bukan saksi ahli dalam perkara itu. Dia nggak memiliki keahlian di bidang IT maupun di bidang pidana. Nah, Rocky ini Gerung. karena jadi nggak maksud ngerti Anda- Lihat dulu. konteks masalahnya. Oke. Ya, Langsung jadi menjas. justru di sini sudah panik. Khawatir aja, bodohnya Dr. R itu- tersiar gitu loh, jadi Dr. ketahuan R bodoh itu- semua. Saya lebih baik bodoh daripada mulut jorok. Gitu aja. Oke. Karena Pak, dari apa mulut- hubungannya Bang Apa menghadirkan hubungannya? ahli dengan panik? Ya kan tadi kan mereka kan kalau misalnya saksi ahli itu nggak perlu di kepolisian. Nanti Oke. aja dia yang meringankan dia. Nanti aja dia bicara di Interupsi. pengadilan. Oke. Dengar dulu. Pasal Sebentar, berapa sebentar, di Bang dalam Samadi. KUHP yang menyebutkan Intinya, Bang bahwa Farhan. tersangka tidak boleh menghadirkan ahli Bisa dalam proses saja, tapi penyidikan. dia menghadirkan saksinya kan Rocky Gerung. Oke. Kenapa dengan Rocky Gerung? Ya kalau ya menurut saya Rocky Gerung itu saksi apa ahli? Coba bedakan antara ahli dan saksi. tidak, dia ahli tapi bukan karena ahli yang profesional tapi karena kegenitan. Kenapa Anda bilang kegenitan? hanya menolong Farhan. karena tipenya cantik katanya. Udah itu aja. Maksudnya nih? Ya karena Boleh tipenya diperjelas, Bang? cantik aja dan saya sudah tanya sama Tipa, kamu bawa Rocky Gerung gara-gara Ini kamu tukang mau gosip terus. ini. Parameternya harusnya KUHP dan di KUHP itu diperkenankan baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan. Dan untuk mengkonfirmasi apakah boleh di Saya tingkat udah penyidikan, minta, oke, kewenangan tadi masih penyidik jatah bicara diawali saya. dengan permohonan. Saya sudah dan bertemu permohonan dengan itu penyidik, diterima saya penyidik. minta, Pak, dan kemudian para ditindaklanjuti. terlapor Sebentar, ini sebentar. Dengerin harus dulu, ditahan. biar pintar dikit Baik. gitu loh. Pertanyaannya, Nah, kalian setelah ikhlas nggak dikonfirmasi- kalau klien ditahan? Sebentar, Bang Farhan dulu, oke. Ikhlas nggak kalau mereka ditahan? Kalau pertanyaan saya balik orang Nggak, kalau kalian pertanyaan ikhlas. saya balik Oke. Farhad. Mau nggak kalian menggantikan mereka? Farhad punya kewenangan apa untuk Saya melakukan nanya penahanan? aja, karena Anda nggak kalian punya ini, wewenang untuk nahan. kalian ini mengorbankan. Anda penyidik bukan, Karena Anda gara penyidik terlalu bukan. berani, terlalu banyak omong. Hakim bukan, Anda jaksa bukan, pengacara penyidik dari Yang bukan. rugi pihak nanti sebelah kalian bukan. sendiri. Oke, baik. Penyidik Bahkan pihak dari jaksa kasus ini bukan, juga bukan. hakim bukan. Oke, Kok baik. berani-beraninya ngomong kayak begini? Ya, minum Kenapa, dulu, Bang? Farhan. Kenapa, Bang, Takutnya Anda berani ngomong groginya seperti tambah itu, Bang? parah nanti. Minum Karena dulu, saya minum lihat dulu. gini. Sebentar, saya mau tanya dulu, kenapa Bang Anda berani Mereka bilang ini- begitu, Bang? Ya, masuk dulu lah, Mereka ini- masuk dulu lah. Nah, Mereka ini- tarik nafas, tarik nafas. Selalu bilang bahwa saya pengacara pembela rakyat. Rakyat mana? Bagi saya yang kalian bela itu bukan ahli tapi stres, orang stres. Yang dikit Oke. lagi akan terbuka kebohongan dan penipuan dia dalam bidang akademik. Nah, itu yang kalian Interupsi, catat. saya Oke, akan bantah. Bang Kozi, Saya tapi bantah. Anda sudah siap ya, Bang? Jadi begini, yang punya wewenang untuk menentukan apakah orang itu punya kualifikasi ahli atau tidak itu adalah penyidik berdasarkan permohonan. Setelah permohonan itu diterima penyidik melakukan pemanggilan dan Oke. keterangannya diambil ya selesai secara formil. Oke. Bahwa secara material apakah nanti bisa meringankan atau tidak ini wewenang hakim nanti dinilai di persidangan. Jadi tidak bisa Farhad nih kalau lawyer kok Oke. nuduh-nuduh orang ahli. Berarti sudah jelas ya, Faktanya Bang, ya? sudah Ada diterima. prosesnya, Bang. Berarti yang menentukan adalah penyidikan. Bang, tapi Jadi pertanyaan saya ke tendensius. Bang Kozi, Anda siap mungkin nanti Anda melaporkan Egy kembali? Oh itu kan kami sudah kompres tadi. Kami mempertimbangkan untuk melaporkan Masih ditimbang, sepanjang ya? Oke. Egy Timbang. tetap dalam
keputusannya. Tapi kalau tiba-tiba Egy mencabut karena dia sadar bahwa ini saudara semua, ya kenapa kita laporin gitu loh. Oke. Kita mau fokus saja melawan Joko Widodo. Udah, Baik, laporin Anda aja. fokus Laporin pada aja. tujuan utama Ya, Anda. Baik, betul. pemirsa saling lapor ke polisi menambah panjang polemik gugatan ijazah Jokowi. Kita sudah menyimak videonya teman-teman ya. So, kalau menurut kalian teman-teman gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!